Oke, jadi materi kita hari ini tentang metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Oke, reaksi-reaksi ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya katabolisme, ada yang namanya anabolisme. Katabolisme itu adalah proses pembongkaran. Maksudnya di sini dia membongkar senyawa yang kompleks seperti ini C6H12O6. Ini adalah senyawa yang kompleks yang akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu H2O dan CO2. Oke, itu katabolisme. Sedangkan anabolisme ini kebalikan dari katabolisme. Ini adalah proses pembentukan atau penyusunan. Di sini dia menyusun senyawa yang sederhana H2O ditambah dengan CO2 disatukan, disusun menjadi C6H12O6. Dia menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi ingat, di materi kemarin Ibu sudah mengajarkan tentang enzim. Jadi di sini sangat berperan enzim sebagai biokatalisator yang membantu proses reaksi, mempercepat reaksi metabolisme tersebut. Oke, di sini kita akan belajar tentang respirasinya. Ini adalah respirasi. Jadi respirasi secara umum seperti ini, tapi di sini kita belajar respirasi yang agak lebih kompleks. Jadi ada 4 peristiwa, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan transfer elektron. Oke, respirasi ini terjadi di sel. Oke, ini gambar sel kita. Di sel-sel ini ada organel. Oke, yang ini mitokondria. Disinilah tepatnya terjadi proses respirasi. Oke, kalau diperbesar, nah ini adalah mitokondria. Oke, di sini kalian bisa amatin bagian-bagiannya. Matriks ini adalah cairannya, ini krista adalah lengkungannya. Oke, matriks tempat siklus Krebs berlangsung. Krista itu tempat transfer elektron. Dan sitoplasma, ini sitoplasma. Ya, ini sitoplasma, cairan dalam sel ini bisa bentuk gel, bisa berbentuk cair gitu. Ini tempat glikolisis. Oke, secara umum, sebelum kita secara khusus, secara umumnya. Oke. Proses respirasi. Oke, ini perlu diingat. Nah, ini glikolisis itu tempat terjadinya di sitoplasma. Dia mengubah glukosa menjadi 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Oke, lalu dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matriks mitokondria. Dia mengubah 2 asam piruvat ini menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Oke, lalu siklus Krebs. Ini terjadi di matriks mitokondria, sama, itu mengubah 2 asetil-CoA menjadi 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Lalu transfer elektron ini berfungsi untuk mengubah NADH, FADH menjadi ATP. Oke, di sini apa itu ATP? Adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini adalah senyawa kimia yang akan menghasilkan energi kalau dia diuraikan. Jadi ATP diuraikan akan menjadi ADP plus P. Adenosin difosfat plus fosfat gitu kan. Oke, kalian belajar kimia pasti tahu. Nah, proses penguraiannya itu akan menghasilkan energi. Oke, kita masuk ke glikolisis. Oke, ini gambar glikolisis. Jadi, tadi ingat glikolisis itu menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Jadi ingat. Nah, dapat dari mana 2 ATP dan 2 NADH-nya? Oke, kita simak. Di sini glukosa, perhatikan rantainya, rantai karbonnya. Itu glukosa itu punya rantai 6 karbon. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
dan akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini nanti ada enzim-enzimnya. Setiap perubahan ini dibantu oleh enzim. Ini kalian bisa lihat enzim-enzimnya di sini. Nanti kalian bisa baca. Banyak sekali enzim-enzimnya. Oke. Nah, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, ya kan? Nah, fosfatnya didapat dari mana? Nah, ini dari penguraian ATP, adenosin trifosfat. Diuraikan menjadi ADP plus P, P-nya itu ditangkap di ini nih, rantai 6-nya ini. Maka namanya glukosa 6-fosfat. Oke, lalu berubah bentuk dianya jadi fruktosa 6-fosfat. Di sini nanti kalian lebih jelas lagi nih, dia buat benar-benar bentuknya. Ini untuk mempermudah. Oke, fruktosa 6-fosfat ini akan diubah jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ada di rantai 1, ada di rantai 6, ya kan? Oke, fosfatnya. Fosfatnya didapat dari mana lagi yang satunya? Dari penguraian ATP, ya kan? ADP plus P. P-nya ditangkap di sini. Oke, lalu nanti diuraikan lagi menjadi 3 atom C, ya enggak? Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 dibagi dianya, ya kan? Nah, ini namanya phosphoglyceraldehyde. Oke, lalu di sini terjadi penambahan lagi P dari NAD, itu melepaskan NADP, melepaskan P-nya. Nah, ini menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Nah, nih diambil P-nya dari sini. Maka jadilah seperti ini. Lalu akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat ini melepaskan P-nya, fosfatnya ditangkap sama, ini kan ADP, ditangkap sama ADP, tambah P, jadi ATP. Jadi di sini dia menghasilkan ATP. Nah, dari 1,3 bifosfogliserat ke fosfogliserat itu menghasilkan ATP di sini. Di sini juga sama ya reaksinya ya. Oke. Lalu di sini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat, berubah bentuknya aja. Oke, di sini juga menghasilkan H2O. Di sini nanti kalian bisa lihat strukturnya lebih lengkap. Lalu fosfogliserat pirufat. Di sini dia akan melepaskan P-nya lagi. P-nya ditangkap lagi sama si ADP jadi ATP. Jadi di sini menghasilkan ATP lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat ini. Asam pirufat itu 3 atom C. Jadi dia mengubah 6 atom C menjadi 3 atom C dibaginya. Oke. Makanya hasil dari glikolisis 2 asam pirufat, 2 ATP. Oke, di sini kalian bisa lihat katanya 2 ATP, tapi di sini kamu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ATP ya kan. Oke. Ingat, ini adalah reaksi yang pertama ini bukan menghasilkan, tapi dia minjem. Istilah ini untuk modalnya. Oke, yang ini adalah utang. Oke, yang 4 ini ada hasilnya. Oke, nah 4 ini itu karena dia utang, maka dikurang 2. Makanya hasilnya 2 ATP. Dan ini NADH-nya 2. Jadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Oke, paham untuk glikolisis? Nanti kita lanjut ke dekarboksilasi oksidatif dan reverse.